Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini di sini saya akan bahas aplikasi security versi terbaru yang memang katanya ini adalah ekstrak juga dari MIUI 13, teman-teman ya. Nah, di sini saya masih menggunakan versi untuk security-nya. Kita coba lihat di sini ya. Ini saya masih menggunakan versi 5.5.1 ya, atau versi bawaan, teman-teman. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah siapkan aplikasinya, teman-teman ya. Nah, jadi aplikasi ini adalah versi 5.9.4, teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita coba masuk ke aplikasi File Manager. Nah, kemarin ini atau video sebelumnya saya sudah bahas aplikasi launcher yang versi 4.26. Nah, jadi saya lupa teman-teman nggak bahas kalau misalkan nanti kita coba nonaktifkan teks ya seperti ini. Jadi tampilan di ikonnya tuh jadi nggak ada teksnya. Contoh seperti ini. Saya lupa kemarin nggak dibahas soal ini ya. Seperti itu. Padahal ini adalah perubahan yang signifikan. Karena di sini sudah jelas jangan tampilkan teks. Otomatis yang 4x7-nya pun itu akan bisa. Ya, jadi ukuran dari icon ke ikonnya itu malah jadi sempit, makanya bisa jadi lebih banyak seperti itu, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke tadi ke bagian File Manager dan kita akan coba install aplikasi dari security versi 5.9.4 ini. Apakah nanti di Redmi Note 10s ini ada fitur baru ataupun untuk fitur Smart Toolbox-nya ada? Nanti kita coba lihat, teman-teman. Oke, di sini langsung aja kita coba install ya. Oke, 3 2 1 kita install. Kita akan coba lihat di sini apakah berhasil terinstall atau gagal. Oke, nah aplikasi terinstall. Jadi untuk di Redmi Note 10s aplikasi security versi 5.9.4 ini bisa dipasang, teman-teman. Ini seperti biasa kita selesai dulu, kita back, bersihkan recent aplikasi, kemudian kita coba lihat di bagian aplikasi security-nya. Kita masuk ke info. Ya, ini sudah di versi 5.9.4 dan di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Kita coba lihat. Oke. Seperti ini tampilannya. Kita coba lihat di bagian pengaturan. Oke, di sini masih menggunakan bahasa Inggris seperti ini, teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat di bagian bawah sini. Oke, di sini langsung saja kita coba lihat, teman-teman ya. Ini kan ada banyak nih. Nah, kita coba lihat dulu di sini. Saya akan fokus di kedua saja, kotak alat video dan juga di game turbo. Kita coba lihat dulu di sini untuk kotak alat video. Oke, ini dia, teman-teman. Jadi di sini nggak berubah menjadi Smart Toolbox ya, atau bahkan bisa dibilang untuk aplikasi security ini malah menjadi atau malah ada beberapa fitur yang dihilangkan seperti itu, teman-teman. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Kalau menurut saya sih sampai saat ini saya pakai, saya merasa nyaman itu di versi security yang Smart Toolbox ya. Nah, di video saya sebelum juga sudah saya bahas, malah saya sudah ditandai atau saya ubah saja namanya menjadi Smart Toolbox. Karena security tersebut berjalan dengan baik di Poco X3 Pro, Poco X3 NFC dan juga di Redmi Note 10s ini, teman-teman. Untuk versi Smart Toolbox ya, atau versi security Smart Toolbox. Teman-teman bisa simak saja di video saya sebelumnya, scroll ya, terkait aplikasi security Smart Toolbox. Oke, nah ini ya, ini untuk di versi ini seperti ini. Saran saya sih lebih baik jangan dulu update lah ya. Nanti kita tunggu lagi update selanjutnya. Ini juga pastinya nanti kalau dipakai atau kita pasang di Poco X3 Pro ataupun Poco X3 NFC akan sama seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita coba masuk ke bagian setting. Kita coba lihat di bagian sini, teman-teman ya, baterai dan performa. Kita coba lihat. Nah, seperti ini, nggak ada perubahan sama sekali, terutama untuk mode performa nggak ada. Kemudian kita coba di baterai. Nah, di baterai juga di sini untuk jenisnya ya, di sini temperaturnya ini di 36. Kalau versi 5.8 yang terbaru sebelumnya ini malah jadi normal gitu kan, kalau misalkan suhunya normal. Kalau panas ya panas gitu, teman-teman ya. Kalau misalkan itu bahasa Indonesia ya, seperti itu. Jadi nggak ada perubahan sama sekali di bagian baterai dan performa. Nah, selanjutnya di sini kita coba di fitur spesial. Langsung saja di sini kita masuk ke game turbo ya. Oke, kita masuk ke game turbo dan di sini saya sudah buat menjadi seperti ini. Nah, apakah di sini masih bug, tidak bisa masuk setting ya, atau tidak bisa tambahkan? Nanti kita coba tes. Nah, di sini untuk GPU setting ini aman, teman-teman. Ini nggak hilang ya, ada, tetap aman seperti ini. Kita bisa atur dan sekarang kita coba tes di sini, masuk ke setting. Sama ya, ini nggak bisa tuh. Hampir sekarang ini nggak bisa masuk setting, teman-teman. Ketika diubah menjadi mode seperti ini, kita harus masuk dulu menggunakan VPN, ataupun kalau nggak mau ribet, teman-teman, nanti pas masuk ke game ya, contoh seperti ini,
Nah, kita coba lihat sekalian di sini untuk di bagian UI-nya ya. Nah, seperti ini, folding window. Kemudian seperti ini untuk voice changer. Di sini masih belum ada. Kemudian untuk mode gaming ya. Di sini gaming mode ada ya, mode performa dan juga mode balance. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan nanti teman-teman ingin memasukkan game ataupun masuk setting, di sini teman-teman langsung saja masuk ke dalam setting di sini seperti ini ya. Nah, kemudian teman-teman nanti di sini ubah menjadi homepage-nya itu menjadi vertikal dulu seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini back. Nah, teman-teman dari sini keluar lagi dulu ya dari gamenya. Seperti ini. Kita keluar saja ya. Kita keluar. Seperti itu, kita bersihkan recent aplikasi dan di sini kita langsung saja masuk lagi ke game turbonya. Di sini saya lewat di sini ya, lewat fitur spesial, kemudian masuk ke game turbo. Nah, ini tampilnya sudah vertikal seperti ini. Baru kalau sudah seperti ini, teman-teman nanti malah kepijit ya. Oke. Nah, kalau misalkan sudah masuk ke sini, teman-teman langsung bisa masuk ke bagian setting ya, sini teman-teman. Nah, ini setting, kemudian masukkan game atau tambahkan game seperti ini bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan ingin menggunakan GPU setting, teman-teman wajib harus ubah dulu menjadi horizontal atau mendatar. Nah, ini ya, kita ubah dulu menjadi horizontal. Kita klik kita klik. Nah, ini kemudian back lagi, back keluar, bersihkan recent aplikasi, kemudian masuk lagi ke game turbonya. Oke, masuk lagi ke game turbonya sini. Nah, ini sudah langsung berubah menjadi horizontal teman-teman seperti ini. Dan di sini untuk GPU settingnya sudah ada dan kita bisa menggunakan GPU setting. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman di video kali ini terkait pembahasan aplikasi security versi terbaru, versi 5.9.4. Cuma saran saya teman-teman lebih baik jangan dulu install aplikasi security ini, karena menurut saya aplikasi ini nggak stabil ya, apalagi fiturnya ada yang hilang atau dihilangkan seperti itu. Nah, kalau rekomendasi saya untuk Poco X3 Pro, Poco S NFC dan Redmi Note 10s itu lebih baik menggunakan aplikasi security versi 5.6.9 teman-teman. Seperti itu yang sudah support Smart Toolbox. Atau teman-teman bisa simak video saya terkait pembahasan aplikasi security yang dinamai oleh saya sendiri, itu aplikasi security Smart Toolbox. Videonya juga ada teman-teman, nanti teman-teman scroll saja seperti itu ya. Nah, itu yang paling kalau menurut saya cocok. Dan untuk game turbonya pun itu keren teman-teman, lancar banget ya. Saya juga sudah bahas gameplaynya di Wahyu Zekta Gaming Official teman-teman. Oke, seperti itu ya. Nah, di next video nanti saya akan coba bahas unboxing sebuah tablet. Tabletnya tablet apa? Nanti teman-teman disimak saja, ditunggu saja teman-teman seperti itu. Nanti juga saya akan coba unlock ya untuk set edit, koneksikan dengan LADB apakah bisa. Seperti itu, ini menarik banget teman-teman. Jadi wajib ditunggu teman-teman. Oke, itu saja mungkin di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.